Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas hiwar, yaitu percakapan al-hiwar as-sadis, percakapan yang ke-6. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mufradat kelima yang membahas tentang hubungan anggota-anggota dalam sebuah keluarga. Dalam hiwar as-sadis, dalam percakapan yang ke-6 ini kita akan belajar tentang bertanya jawab anggota keluarga, ya. Kalau video sebelumnya kita dapatkan kosakatanya dari ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya. Kali ini kita percakapannya, ya. Kemudian yang kedua, targetnya mengenalkan orang lain, ya. Dan yang ketiga, mengetahui perbedaan kata berdasarkan gender, laki-laki ataupun perempuan. Sebagaimana biasa, saya akan memurajaah dulu pelajaran-pelajaran sebelumnya. Mudahan kalian bisa menjawab dengan baik. Ingatan kalian tentang pelajaran-pelajaran terdahulu masih baik. Bisa digunakan pause untuk mempause videonya, menyetop videonya bila diperlukan untuk menjawab murajaah ini bila mana dirasa waktu yang saya berikan dalam jeda murajaah ini terlalu singkat misalkan. Langsung saja saya silahkan dijawab dengan lantang, dengan tegas, tanpa ragu-ragu bila sudah mengetahui jawabannya. Apa bahasa Arabnya siapa namamu? Namaku Ahmad. Apa kabarmu? Baik, alhamdulillah. Dari mana asalmu? Saya dari Samarinda. Di mana alamatmu? Saya tinggal di Jalan Kandilo. Apa bahasa Arabnya? Berapa umurmu? Umurku 16. Berapa nomor HP-mu? Nomorku tanggal berapa lahirmu? 29 Juni 2003. Apa bahasa Arabnya senang bertemu denganmu? Saya juga. Terima kasih. Sama-sama. Apa bahasa Arabnya 0? Angka 1 sampai angka 20. Silahkan mulai dari sekarang. Kelipatan angka 10 hingga angka 90. Silakan mulai dari sekarang.
kelipatan angka 100 hingga angka 900 mulai dari sekarang. Seribu, 2000, 'Sebutkan semua nama bulan-bulan Hijriah mulai dari sekarang. Sebutkan nama bulan-bulan Masehi mulai dari sekarang. Taib, itu tadi murajaah kita dalam pelajaran sebelumnya. Mudah-mudahan banyak yang bisa dijawab ya, dan jangan ragu untuk mengulang pelajaran yang terdahulu bila ada yang masih belum diingat dengan baik. Berikut ini adalah materi kita kali ini, yaitu tentang anggota keluarga. Silahkan di pause videonya, dicatat apa yang tertera di layar. Jangan lupa untuk memberi jarak antar baris. Nantinya jarak antar baris yang ada di buku catatan kalian itu akan kita gunakan menaruh terjemahan kata yang belum kita ketahui maknanya. Sekali lagi, jangan lupa untuk memberikan jarak antar baris materinya, di mana nanti jarak itu akan kita gunakan menaruh terjemahan. Baik, bila sudah mencatat ke dalam buku catatan, sekarang kita akan lakukan istima' wa tikrar. Dengarkan baik-baik apa yang saya ucapkan dan tirukanlah sebaik mungkin sambil memperbaiki catatan yang sudah dicatat. Barangkali ada kesalahan tulisan. Bila mana terjadi perbedaan apa yang ditulis dan apa yang didengar, maka tulisannya lah yang harus diperbaiki. Kita mulai dari atas, saya bacakan, silahkan diulang, ditirukan. Hal laka akhun shaghir. Hal laka akhun shaghir. Hal laki akhun shaghir. Hal laki akhun shaghir. Na'am li akhun shaghir. Na'am li akhun shaghir. La laisa
li akhun shagir. La laisa li akhun shagir. Na'am lakin qad tufiya. Na'am lakin qad tufiya. Na'am lakin qad tufiyat. Na'am lakin qad tufiyat. Man hadza. Man hadza. Man dzalika. Man dzalika. Hadza sadiqi. Hadza sadiqi. Dzalika sadiqi. Dzalika sadiqi. Masmuhu. Masmuhu. Ismuhu Toha. Ismuhu Toha. Man hadhihi. Man hadhihi. Man tilka. Man tilka. Hadhihi sadiqati. Hadhihi sadiqati. Tilka sadiqati. Tilka sadiqati. Masmuha. Masmuha. Ismuha Zainab. Ismuha Zainab. Afwan la a'rif. Afwan la a'rif. Afwan la a'rif. Itu tadi sesi istima' wa tikrar. Mudah-mudahan tidak banyak yang diperbaiki tulisannya. Sekarang kita lanjut ke sesi menerjemahkan apa yang sudah kita catat tadi. Silahkan tulis terjemahan kata yang belum kalian tahu persis di bawah kata yang kalian tidak tahu tadi saja ya. Adapun yang sudah diketahui tidak perlu untuk memaksa otak kita mengingat lebih baik lagi. Ya, dari atas terjemahkan. Hal apakah. Laka kamu punya. Hal laka apakah kamu punya. Akhun shagir adik laki-laki. Hal laka akhun shagir apakah kamu punya adik laki-laki. Hal laki akhun shagir sama artinya apakah kamu punya adik laki-laki. Bedanya adalah kalau kita bertanya ke teman kita yang laki-laki, maka kita mau berkata padanya hal laka. Hal laka akhun shagir ya Toha misalkan. Teman kita Joko laki-laki, kita tanya hal laka akhun shagir, kamu punya adik laki-laki enggak Jok? Nah, gitu ya.
Tapi kalau kita tanya ke perempuan, kita gunakan laki, hal laki. Misalkan kita punya teman Maryam, kita tanya Maryam, Maryam kamu punya adik laki-laki enggak? Hal laki akhun sagir ya Maryam. Jawabannya ada 3 opsi ya, 3 kemungkinan. Jawaban yang pertama na'am. Na'am artinya ya, na'am, ya. Li, saya punya akhun sagir, adik laki-laki. Kalau kalian punya adik laki-laki, maka opsi pertama inilah yang kalian sebut. Na'am li akhun sagir. Opsi yang kedua la. La artinya tidak. Na'am ya, la tidak. La laisali, laisali itu diambil saja ungkapannya satu makna, saya tidak punya. Laisali, saya tidak punya akhun sagir, adik laki-laki. Kalau kalian tidak punya adik laki-laki, maka opsi yang kedua ini yang kalian pilih. La laisali akhun sagir. Tidak, saya tidak punya adik laki-laki. Yang ketiga opsinya na'am ya, na'am. Apa artinya di atas tadi? Ya, tidak perlu lagi dicatat artinya. Na'am ya, lakin artinya tetapi. Ya, tetapi qad tufiya, beliau sudah meninggal ya. Qad tufiya, telah meninggal. Nah, ini opsi ketiga, misalkan kita punya adik laki-laki namun waktu kecil sakit ya dan sudah meninggal dunia. Maka opsi ketiga ini yang kita bilang kita pernah punya adik tapi adik kita sudah meninggal. Qad tufiya. Kalau adik kita, karena di sini pertanyaannya adalah adik laki-laki, maka jawabannya qad tufiya. Tapi kalau ditanyakan adalah ukhtun shagirah, apa arti ukhtun shagirah? Ukhtun shagirah itu adik perempuan. Apakah kamu punya adik perempuan? Nah, misalkan opsi ketiga ini kita jawab iya, tapi dia sudah meninggal dunia. Maka kita pilih yang ada dalam kurung qad tufiyat ya. Qad tufiya untuk laki-laki, tufiyat yang perempuan. Naam lakin qad tufiyat, ya tetapi dia sudah meninggal dunia. Lanjut terjemah berikutnya, man hadza, man artinya siapa, hadza ini. Man hadza, siapa ini? Misalkan kita menunjuk foto ya. Kita datang, anggaplah kita datang ke rumah seseorang teman kita. Ada kita melihat foto-foto yang terpampang di album foto atau di dinding. Lalu kita bertanya, man hadza, siapa ini? Gitulah. Hadza atau pakai zalika. Zalika itu menunjuk jauh ya, itu. Siapa itu? Nah, ini konteksnya mungkin kita lagi ngobrol, tiba-tiba ada orang lewat dari kejauhan. Kita tanya ke teman kita, man zalika, siapa itu? Itu siapa ya? Nah, gitu. Jawabannya hadza sodiki. Sodiki, hadza tadi artinya apa? Artinya ini. Sodiki, temanku. Teman bahasa Arabnya sodikun ya. Kemarin dia mau produk 5. Hadza sodiki, ini teman saya. Nah, misalkan kita tunjuk foto tadi, temannya bilang ini teman saya, temannya si teman. Atau pakai zalika, tadi artinya zalika apa? Itu ya. Nah, kita lihat tanya siapa tuh yang lewat. Oh, dijawab zalika sodiki, itu yang lewat tadi temanku ya. Sesuai konteks ya. Masmuhu, kita tanya namanya. Oh, temanmu ya, siapa namanya? Masmuhu, siapa namanya? Jawabannya ismuhu Toha. Ini contoh saja. Ismuhu, namanya adalah Toha. Lanjut ke bawah. Man hadhihi, man tadi artinya siapa, hadhihi ini. Nah, tapi hadhihi beda sama haza ya. Haza itu ini, tapi yang ditunjuk itu laki-laki. Tapi kalau hadhihi ini yang ditunjuk perempuan ya. Man hadhihi, misalkan kita tunjuk foto, ada seorang dalam foto itu seorang perempuan. Kita tunjuk teman kita, ini siapa ini? Perempuan ini siapa? Kita tanya dengan bahasa Arab, man hadhihi. Atau untuk itu ya, itu ada orang jauh berjalan, lalu kita yang sedang ngobrol dengan teman kita tanya man tilka, kalau perempuan tilka. Jadi kalau di atas hari zalika laki-laki, tilka ini untuk perempuan. Ada perempuan lewat dari kejauhan, kita tanya man tilka, itu siapa ya perempuan itu? Man tilka. Kalau untuk ini jawabannya hadhihi.
jawabannya juga hadhihi shadiqati, teman perempuan ya, teman perempuan saya. Kemarin mufradat 5, teman perempuan shadiqatun, shadiqah ya. Ada kata-kata shadiqati, ada ya sukun, itu kepemilikan saya, ini teman saya perempuan. Tilka untuk dari kejauhan, tilka shadiqati, itu teman saya. Mas Muha, siapa namanya? Nah, kita tanya namanya, nama teman kita itu, temannya teman kita itu. Mas Muha siapa namanya? Ismuha Zainab, namanya Zainab. Kalau bertanya pakai Mas Muha, jawabannya dengan Ismuha ya. Mas Muha, jawabannya Ismuha, jangan sampai tertukar. Terakhir afwan. Afwan itu maaf. Afwan, maaf ya. Bisa juga afwan ini banyak artinya ya, tapi ini di sini konteksnya adalah mohon maaf, permohonan maaf, maaf ya. La a'rif, la itu tidak. A'rif saya kenal. La a'rif saya tidak kenal. Maaf saya tidak kenal. Afwan, maaf. La a'rif saya tidak kenal. Misalkan teman kita tanya ke kita, ini siapa? Oh itu siapa? Misalkan. Lalu karena kita memang nggak kenal, kita jawab saja la afwan, la a'rif, maaf saya tidak kenal ya. Kalau memang tidak kenal ya jawab tidak kenal. Kalau kenal dibilang tidak kenal ya kan, jangan seperti itu ya. Baik, itu tadi penerjemahan kita tentang teks materi kita di atas. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Catatan ya, catatan penting dalam materi kita kali ini adalah bahasa Arab itu sangat detail membedakan penggunaan kata antara gender laki-laki dan gender perempuan. Ya, tadi kita lihat di materi di atas itu, untuk kata ini saja, ini itu beda antara laki-laki dan perempuan. Ini hada untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Kata itu dalam bahasa Arab dibedakan laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan, laki-laki zalika, kalau perempuan tilka. Kemudian bertanya nama, Mas Muhu, kalau kita nanya nama laki-laki ya, Mas Muhu siapa namanya? Kalau kita tanya Mas Muhu, kita tanya siapa namanya untuk perempuan, kita tanya Mas Muha. Ismuhu, Ismuha. Kemudian tadi yang meninggal tadi ya, yang kode tu via, itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan kode tu fiat ya. Ya, jadi silakan dicek lagi catatannya tadi. Yaitu bahasa Arab itu detail sekali membedakan penggunaan kata laki-laki dan perempuannya. Jangan sampai tertukar ya. Jangan sampai tertukar. Jangan yang laki-laki pakai hazihi atau yang perempuan pakai hadza. Jangan sampai tertukar. Kita berusaha belajar untuk menirukan orang Arab sebagai pemilik bahasa Arab ini dengan sebaik-baiknya. Itu dulu mungkin materi kita kali ini. Videonya cukup panjang, hampir 24 menit. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, ada kesalahan penyampaian. Silahkan bila ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, untuk menghubungi saya lewat WhatsApp, atau boleh bertanya di kolom komentar. Jadi video ini tidak ditujukan khusus hanya untuk murid-murid saya, tapi kepada siapa saja yang ingin belajar bahasa Arab. Saya akhiri, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.